Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Para jamaah, para bapak, para ibu, mustami'in, mustami'at rahimakumullah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di masjid ini. Dan juga kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat ini menjelaskan tentang kapan kita berpuasa. Kalau tentang kewajiban berpuasa sebenarnya sudah sangat jelas ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu seperti kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Di sini di samping kita menunjukkan harus berpuasa dan juga kapan kita berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan falyasum, maka hendaklah memulai berpuasa. Lihat apa bulan sudah terlihat, falyasum, hendaklah kita berpuasa. Cuman kita kadang-kadang penafsiran ini juga ulama berbeda pendapat. Ada Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan. Ru'ya itu bisa bermakna dua. Ro'a, kan ro'a ini, li ru'yatihi ini maknanya adalah ro'a. Ro'a bermaksud itu bisa tahu, ada yang melihat. Sehingga dengan adanya makna dua inilah ulama ada yang berbeda pendapat kapan memulai puasa. Nah, seperti tahun ini kan ada yang Rabu, ada yang Kamis. Sama-sama benarnya. Yang tidak benar yang tidak puasa. Atau yang tidak benar Selasa berpuasa atau Jumat berpuasa. Jadi kalau Rabu dan Kamis itu sama-sama benar. Karena memang bahasa Arab itu multi makna. Sehingga seperti di sini faman syahida minkum syahra falyasum, juga sumu li ru'yatihi, katanya Rasulullah itu. Jadi jangan kita buat masalah yang berpuasa Rabu ya monggo, yang berpuasa Kamis monggo. Karena memang kita itu menafsiri hadis dan menafsiri Al-Qur'an, ulama itu beda pendapat. Sebagaimana tadi sumu li ru'yatihi, katanya Rasulullah, berpuasalah karena melihat bulan atau berpuasalah karena tahu bulan. Ru'ya itu maknanya dua. Sehingga yang tahu hisab memulai kemarin adalah Rabu. Berdasarkan hisab itu. Hisab itu hitung-hitungan. Kita juga tahu caranya hitung-hitungan hisab. Dan dasar-dasar yang berpuasa Kamis, hisab tidak cukup, harus melihat yang sebenarnya.
Tapi ada yang mengatakan hisab itu sudah cukup. Jadi intinya yang berpuasa Rabu benar, yang berpuasa Kamis benar, yang tidak benar adalah yang tidak puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini adalah perintah untuk berpuasa. Kapan kita memulai? Di samping ini adalah falyasum juga menunjukkan wajib kita berpuasa, puasa Ramadan. Dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas mengatakan pada suatu saat saya duduk bersama Rasulullah. Kami para sahabat duduk bersama Rasulullah di masjid. Kemudian pada saat itu ada laki-laki dengan menunggang unta turun, kemudian masuk ke masjid dan untanya diikat. Artinya dia masuk ke masjid bersama mereka, pergi ke komunitas para sahabat dan juga Rasulullah. Jadi ada komunitas, anggaplah Rasulullah duduk bersama mereka, mungkin anggaplah bahasa sekarang majelis taklim. Pada saat itu Rasulullah memberi nasihat-nasihat. Tahu-tahu ada laki-laki datang dengan menunggang unta. Langsung bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Apakah ada yang nama Muhammad di sini? Orang dia nggak tahu. Dari desa mungkin, dari pelosok desa. Sehingga tidak tahu mana yang namanya Muhammad. Artinya Nabi Muhammad. Ditanyakan. Karena nggak tahu, mungkin cuman dengar informasi sekilas. Ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang namanya Muhammad? Kemudian para sahabat menjawab, hadzal rajul al-abyad al-muttaqi. Ini ya, yang duduk-duduk ini yang warna kulitnya putih. Katanya para sahabat menunjukkan kepada tamu yang bertanya. Beda orang katanya, di masanya Muhammad. Para sahabat aja jawab, nikah nih saya kilengkian golein pote. Katanya di antara para sahabat. Faqala lahu rajul Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Abdul Muttalib katanya laki-laki tamu itu konfirmasi lagi, apa benar ini adalah cucunya Abdul Muttalib? Apa benar ini? Ibnu itu kalau ada alifnya bisa bukan menunjukkan anak. Artinya maknanya ibnu itu bisa makna cucu. Kalau bin Muhammad bin Abdullah berarti itu maknanya adalah putra. Kalau di sini Ibnu Abdul Muttalib, apakah benar ini cucunya Abdul Muttalib? Kemudian Rasulullah menjawab mengatakan iya. Faqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamu itu berkata kepada Nabi, karena sudah tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Kalau tadi kan nggak tahu mana yang namanya Muhammad, nggak tahu. Setelah dikasih tahu, paring oning ben para sahabat langsung komunikasi langsung ben Kanjeng Nabi. Komunikasi langsung. Katanya siapa? Laki-laki ini mengatakan inni sa'iluka. Saya akan bertanya kepada kamu. Saya akan konfirmasi kepada kamu. Mungkin laki-laki ini dari tempat yang jauh. Sehingga ada kabar tentang Rasulullah, memang ada kabar. Tapi dia tidak tahu yang sebenarnya. Sehingga laki-laki ini ingin tahu, bertanya kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, sal amma badalaka. Ya monggo, tanyakan apa yang sudah kamu tahu, tanyakan. Ini laki-laki sudah tahu tentang Islam,
cuman tidak tahu yang sebenarnya, tidak tahu pada yang seluk-beluknya. Sehingga Rasulullah menjawab, ya monggo kamu tanyakan, yang Anda tahu itu apa? Tanyakan. Ditanyakan oleh laki-laki, faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ilan nas kullihim. Dia bersumpah, saya akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, demi Tuhanmu, apakah benar Allah itu mengutus kamu kepada semua orang? Ini bertanya laki-laki. Karena kalau dulu sebelum Rasulullah itu kan Nabi itu diutus di lokal. Anggaplah ada Nabi ataupun Rasul diutus tingkat Jawa Timur, tingkat kabupaten. Dan Rasulullah ini ditanyakan oleh laki-laki ini, apakah antum ini betul-betul diutus untuk semua orang, bukan hanya Jawa Timur tok, atau bukan hanya Indonesia tok, tapi sampai ke di luar Indonesia. Umpamanya seperti itu ya. Jadi Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah benar Allah mengutus kamu kepada semua manusia di bumi ini? Bagaimana jawaban Rasulullah? Allah, na'am, Allahumma na'am. Iya betul. Saya diutus oleh Allah untuk semua manusia dimanapun berada, termasuk di Indonesia, termasuk juga di Bangkalan. Makanya aku lebih banyak harus berterima kasih kepada Rasulullah. Islam depak di Indonesia, Islam depak ke Jawa Timur, Islam nyampe ke Bangkalan, Islam nyampe ke rumah-rumah jenengan. Sehingga jenengan termasuk orang yang Islam, orang yang Muslim, yang mukmin. Ini adalah barokah Rasulullah. Jadi kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Harus banyak-banyak berterima kasih. Katanya Rasulullah, na'am, ya betul. Kemudian faqala, tanya lagi ini. Allahu amaraka an tusalli as-salawat al-khams fil yaumi wal laila. Apakah benar Allah memerintahkan kamu untuk melakukan sholat yang 5 waktu dalam 24 jam? Jadi laki-laki ini mendengar sekilas tentang sholat, tentang Islam mendengar, tentang sholat mendengar 5 waktu itu. Tapi masih setengah-setengah. Sehingga perlu ngaji kepada Rasulullah. Ini kan ngaji kepada Rasulullah. Jadi ngaji kepada Rasulullah. Apakah benar Allah Ta'ala memerintahkan kamu itu melakukan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Bagaimana ada Rasulullah? Allah, na'am, Allahumma na'am. Ya betul. Betul itu. Saya diperintahkan untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Tentunya termasuk juga semua umat. Tanya lagi. Faqala, laki-laki tamu itu tanya lagi. Allah amaraka antasum hadha syahr minas sanah. Apakah Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini nyampe kepada inti pertanyaan. Nah, artinya bulan Ramadan ya. Inti permasalahan. Apa betul Allah Ta'ala itu mewajibkan kepada kamu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan? Bagaimana jawaban Rasulullah? Allahumma na'am. Betul. Katanya tadi, ayat tadi itu. Falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah menjawab, iya betul. Puasa Ramadan itu wajib. Setelah itu tanya lagi ini. Apa yang dia ketahui, dia dengar informasi tapi masih setengah-setengah. Sehingga harus bertanya langsung kepada Rasulullah. Harus ngaji kepada Rasulullah. Tanya lagi itu.
Allah amarka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina. Apakah betul Allah Ta'ala mewajibkan zakat dari orang yang mempunyai kemampuan, dari orang yang sudah nisab, atau Allah Ta'ala juga mensyariatkan sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang mampu, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara kita, katanya laki-laki itu. Jawaban Rasulullah, Allah na'am, Allahumma na'am, betul. Zakat itu wajib. Khudh min amwalihim, katanya ayat yang lain. Khudh min amwalihim, itu zakat. Jadi katanya Rasulullah, betul ada aturan berzakat dalam Islam. Kita yang mempunyai harta sampai batas-batas tertentu wajib berzakat. Wajib berzakat. Jangan sampai tidak berzakat. Wajib itu. Bagaimana setelah mendengar jawaban itu? Faqala ar-rajul amantu bima ji'ta bihi. Saya beriman, saya percaya wahai Nabi Muhammad, apa yang menjadi aturan yang Anda bawa itu saya percaya. Saya iman, langsung akan saya lakukan. Saya akan sholat, saya akan berpuasa, saya akan berzakat. Nah, itu katanya laki-laki itu. Jadi ini adalah dalil bahwa kita wajib berpuasa. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada tamu tadi bahwa puasa Ramadan wajib, bahwa sholat yang 5 waktu wajib, bahwa berzakat itu wajib. Nah, itu diantara apa yang sudah menjadi penjelasan Rasulullah. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu adalah ruknun min arkanil Islam. Puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam, termasuk kewajiban yang harus kita lakukan sebagaimana ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Jadi monggo lebih panjenengan, puasa ini adalah memang diperintah oleh Allah. Cuman kita jangan merasa terbebani. Jangan kita merasa terbebani dengan puasa. Anggaplah puasa ini adalah kebutuhan kita. Jadi bukan kewajiban yang harus bukan beban lah bagi kita. Tapi kebutuhan kita berpuasa itu. Jadi berpuasa itu kewajiban kebutuhan bagi kita. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat kutiba alaikumussyam itu, ujung dari ayat itu la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. La'alla itu dalam bahasa santri, kalau dalam Al-Quran itu bermakna pasti. Kalau dalam bukan Al-Quran dan hadis itu semacam harapan saja. Harapan, barangkali, bahasanya la'alla itu. Kalau dalam Al-Quran litahqiq, maknanya adalah fakta. Orang yang berpuasa faktanya menjadi orang yang takwa kepada Allah. Yang penting puasanya betul-betul puasa loh. Kan ada orang yang pura-pura berpuasa. Maksud pura-pura puasa bagaimana? Kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya lapar yang didapat. Berarti itu adalah pura-pura berpuasa. Kalau orang yang sebenarnya betul-betul berpuasa, maka la'allakum tattaqun. Maka dia akan pasti menjadi orang yang takwa kepada Allah. Pasti menjadi orang yang takwa. Sehingga dalam beberapa uraian la'allakum tattaqun itu
Ada banyak ulama yang mengatakan tatakun itu, la'allakum tatakun, orang yang takwa. Orang yang takwa itu akan dijaga oleh Allah. Dengan berpuasa kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa dijaga oleh Allah. Dalam ungkapan yang lain, dalam hadis qudsi, orang yang baik-baik, orang yang takwa, maka penglihatannya adalah saya, pikirannya adalah saya, perilakunya adalah saya. Jadi setiap langkah-langkah adalah saya. Artinya saya maksudnya bagaimana? Selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Matanya dijaga oleh Allah untuk selalu melihat sesuatu yang baik. Ucapannya dijaga oleh Allah agar selalu menjadi apa yang dikeluarkan dari mulut kita itu adalah sesuatu yang baik. Kaki dijaga oleh Allah sekiranya kaki kita itu digunakan kepada sesuatu yang baik. Ini yang mutakin ini, orang-orang yang takwa. Sehingga la'allakum tattaqun yang kaitannya dengan puasa itu wiqayatul jismi minal amrad. Dengan berpuasa kita akan terjaga dari penyakit-penyakit. Jisim kita, anggota tubuh kita akan dijaga dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari la'allakum tattaqun itu. Dan juga wiqayatul jawarih minal syahawat. Artinya anggota tubuh ini tidak akan mengikuti hawa nafsu yang jelek. Tidak akan mengikuti nafsu syaitani, nafsu yang ajakan-ajakan setan. Jadi kadang-kadang kan tangan ingin sesuatu yang tidak baik kan. Mengambil miliknya orang, itu nafsu syaitani itu. Ada uang atau tompoan. Hari rame ya. Di miliknya orang, tapi kadang-kadang kita akan berani mengambil. Uang yang setompoan nih kan kita kadang-kadang pegang uang miliknya orang. Kan kadang-kadang orang yang tidak kuat uang ini diambil. Ini namanya anggota tubuh sudah tidak dilindungi oleh Allah. Artinya tangan sudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini namanya tidak diwiqayah oleh Allah, tidak dilindungi, tidak dijaga oleh Allah. Bahkan mindset kita akan dijaga oleh Allah. Pikiran kita yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang positif, hal yang mengandung ibadah. Amit. Kadang-kadang kita suudzon terus. Mulai dari Presiden Pak Harto sampai sekarang, pemerintah itu suudzon terus. Andi sangka jelek terus. Dulu Pak Jokowi yang dituduh. Sekarang Pak Prabowo. Pas apa sih bener presiden? Ada sih bener. Jadi sudahlah jangan kita suudzon kepada siapapun termasuk kepada pemerintah. Tidak usah, nggak jelek. Prabowo mengadakan MBG karena ini politik, sudah tidak usah. Kita tidak tahu hatinya orang. Kita tidak tahu pikirannya orang. Kita hanya tahu melihat zahir. Kalau secara zahir itu baik, sudahlah kita baik saja. Tidak usah. Kita cuma mendatangkan dosa nanti. Punya sangka jelek kepada orang lain itu hanya dosa yang kita peroleh. Tidak ada yang lain. Aduh, tak oneng. Pada si bener presiden. Mulai Jokowi terus. Sudahlah kita husnudzon, kita punya sangka baik kepada siapapun. Amit kita melihat teman-teman di lampu merah umpamanya tato semua. Bahkan bulan Ramadan berpuasa merokok umpamanya.
Jelas-jelas seperti itu kita tidak boleh punya sangka jelek. Jelas merokok di bulan Ramadan. Jelas bertatu. Tidak boleh. Karena hatinya takut-takut dia sambil berzikir kepada Allah. Kita nggak tahu hatinya seperti apa. Takut-takut itu yang mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Jadi tidak usah kita baca istighfar saja, astagfirullahaladzim. Gitu aja. Jangan sampai orang repah remah. Jangan. Kita husnudzon. Jadi mindset kita akan dijaga oleh Allah kalau betul-betul berpuasa itu sesuai dengan aturan, akan dipelihara oleh Allah. Wa wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Juga hati kita tidak akan merasa bimbang. Akan terus fokus dalam agama, akan terus fokus kepada Allah. Jadi hati kita akan terus fokus kepada Allah. Itu diantaranya apabila kita betul-betul berpuasa. Jadi itu diantaranya ya. Jadi makanya dari itu bagaimana kita itu betul-betul menjalankan perintah agama itu sebagai kebutuhan, bukan tekanan. Sehingga kita tidak keburu selesai bulan Ramadan. Kadang-kadang kan gula lebih panjenengan itu bila ya Ramadan si Maria, cek keburu nasi Maria. Kenapa? Yang kepuasa ini menjadi beban. Sehingga bahasanya seperti itu, kapan selesai Ramadan ini? Jangan dibuat beban. Enjoy saja. Ini puasa adalah kebutuhan kita. Sholat 5 waktu adalah kebutuhan kita. Jadi bukan merasa ditekan oleh agama, jangan. Termasuk zakat, jangan merasa tekanan ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh untuk berzakat, kita butuh untuk sholat, kita butuh untuk puasa. Sehingga kita menghadapi puasa Ramadan ya tenang-tenang saja, dalam arti merasa kebutuhan sendiri, bukan semacam tekanan dari agama, bukan. Itu yang diharapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan ibadah dibaringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hidayah ini terus diberikan oleh Allah, karena kita ini betul-betul membutuhkan hidayah itu dalam menjalankan aktivitas, sehingga menjadi penguat kita dalam melaksanakan perintah agama. Jadi bensin jamula kendaraan. Hidayat ini jadi bensin. Mun ada bensin kendaraan tak kira jalan. Kalau ada bensin, kendaraan bisa jalan. Kita juga melakukan ibadah, harus ada hidayah dari Allah. Harus ada dorongan dari Allah. Sehingga kita semangat untuk melakukan ibadah. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo.